Mabes Polri buka suara soal hilangnya 2 DPO kasus pembunuhan Vina Cirebon. Mabes Polri memberi penjelasan terkait hilangnya 2 daftar pencarian orang, DPO, di kasus pembunuhan Vina Eki Cirebon. Diketahui, Direktur Reskrimum, Direskrimum, Polda Jawa Barat, Jabar, Kombes Pol Surawan dalam konferensi pers yang digelar pada Minggu, tanggal 26 Mei tahun 2024, lalu telah menyatakan bahwa 2 DPO dari kasus ini dihapus. Padahal sebelumnya polisi merilis ada 3 orang yang masuk dalam DPO termasuk Pegi Setiawan alias Perong yang saat ini sudah ditangkap. Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan, hilangnya 2 DPO itu karena alat bukti yang mengarah ke keduanya masih belum mencukupi. Ketika kasus yang disampaikan Dirkrimum Polda Jabar bahwa DPO tadinya ada 3 sekarang menjadi 1. Karena alat bukti yang mengarah kedua orang ini sampai saat ini masih belum mencukupi, kata Irjen Sandi dalam konferensi pers, Kamis, tanggal 30 Mei tahun 2024. Sandi juga mengatakan bahwa berdasarkan keterangan para saksi, 2 nama DPO tersebut adalah fiktif. Bahkan ada beberapa keterangan saksi yang menyampaikan itu adalah fiktif. Nah, oleh karena itu hal tersebut masih didalami dan masih dikerjakan, lanjutnya. Meski demikian, Sandi mengatakan, pihaknya membuka diri apabila ada informasi atau alat bukti lain untuk mengungkap kasus ini. Apabila memang ada keterangan, informasi, tambahan alat bukti, saksi ataupun yang lainnya yang membuat terang benderang kasus ini tentu saja kepolisian akan berterima kasih, ucap Sandi. Sandi kemudian menyampaikan terima kasih kepada sejumlah kalangan dari ahli hingga praktisi hukum yang turut menyorot kasus ini. Tentu saja ini menjadi penyemangat bagi Polri bahwa dalam menyidik kasus Vina ini polisi tidak sendiri. Polisi didukung oleh banyak pihak, diperhatikan banyak pihak agar kasus ini bisa terang benderang lagi, ujarnya. Sebelumnya, Polda Jabar mengumumkan nama 2 DPO di kasus pembunuhan ini yakni Dani dan Andi, dihapus. Dirkrimum Polda Jabar, Kombes Surawan, menegaskan tersangka dalam kasus ini adalah 9 orang alih-alih 11 tersangka. Sementara, 1 DPO, Pegi yang sudah ditangkap beberapa waktu lalu diduga sebagai otak pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Jadi perlu saya tegaskan di sini bahwa tersangka semua bukan 11 tapi 9 sehingga hanya 1, Pegi, katanya dalam konferensi pers di Mapolda Jabar, Minggu, tanggal 26 Mei tahun 2024. Surawan menjelaskan, dihapusnya 2 DPO lantaran adanya sejumlah keterangan berbeda dari para tersangka yang sudah dijebloskan ke penjara. Setelah kami lakukan penyelidikan mendalam, ternyata 2 nama yang disebutkan selama ini itu hanyalah asal-asalan, jadi tidak ada tersangka lain, jelasnya. Kendati demikian, Surawan mengungkapkan tidak menutup kemungkinan akan ada lagi tersangka lain untuk kedepannya. Tetapi, sejauh ini fakta di dalam penyelidikan kami, tersangka atau DPO adalah 1 bukan 3. Jadi semua tersangka jumlahnya 9, bukan 11. 8 melakukan persetubuhan terhadap korban Vina, yang 1 tidak, ujarnya. Pengacara keluarga Vina, Hotman Paris, menolak keputusan Polda Jabar yang menghapus 2 DPO. Hotman menjelaskan, putusan dari Pengadilan Negeri, PN, Cirebon telah menetapkan masih ada 3 DPO yang harus ditangkap oleh kepolisian. Ia menegaskan putusan tersebut sudah bersifat final dan mengikat atau inkrah. Temuan hakim dalam putusannya menyebutkan bahwa 8 pelaku dan 3 DPO. Bahkan di putusan akhir bahwa hakim mengatakan ada 3 DPO. Putusan itu sudah final, sudah binding, sudah inkrah, katanya, Rabu, tanggal 29 Mei tahun 2024. Hotman pun mempertanyakan ketetapan mana yang harus dijadikan rujukan, apakah putusan hakim atau putusan dari penyidik Polda Jabar. Padahal di bagian putusan, pengadilan, itu jelas-jelas disebutkan ada 3 DPO, pertimbangan hukum ada 3 DPO. Di dalam surat tuntutan ada 3 DPO, di BAP ada 3 DPO, keterangan dari 8 terdakwa ada 3 DPO. Sekarang, hanya dalam 2 minggu diubah oleh Polda Jabar, dengan mengatakan 2 DPO itu fiktif, tuturnya. Hotman mengatakan pihaknya dan keluarga Vina menolak ketetapan Polda Jabar dengan menghapus 2 DPO selain Pegi. Dia menilai Polda Jabar terlalu cepat untuk menetapkan hal tersebut. Kalau dikatakan belum tertangkap, kami masih bisa memaklumi. Tapi, kalau disimpulkan, 2 DPO, fiktif itu terlalu cepat, katanya. Lalu, apa artinya putusan pengadilan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa?
Lalu apa? Sambung Hotman. Rekan kerja Perong siap dipenjara, jadi saksi di kasus pembunuhan Vina Cirebon. 3 rekan kerja Peggy Setiawan alias Perong, terduga pelaku pembunuhan Vina Cirebon, bersedia untuk menjadi saksi saat persidangan nantinya. Bahkan, ketiganya siap untuk dipenjara jika terbukti kesaksian mereka tidak benar alias bohong dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya menjadi korban penganiayaan geng motor. Ketiga rekan kerja Perong tersebut yakni Ibnu, Bondol, dan Suparman yang bekerja bersama Peggy di Bandung. Pernyataan tersebut disampaikan Bondol kala diwawancarai Deddy Mulyadi. Kalau bohong di penjara loh, bersedia, kata Deddy Mulyadi lagi. Bersedia, jawab Bondol yakin. Sebelumnya, kesaksian Aep dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon dan kekasihnya, Eki, bakal dilawan 3 rekan kerja Peggy Setiawan alias Perong. Satu di antara terduga pelaku yakni Perong, yang sempat masuk daftar pencarian orang, sampai akhirnya ia ditangkap di Bandung. Namun, Perong membantah jika ia terlibat dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon tersebut. Bahkan, ada 3 saksi kunci yang bersama Peggy di malam kejadian pembunuhan Vina dan Eki, yang siap melawan Aep di persidangan. Ketiga saksi itu adalah rekan kerja Peggy di Bandung pada bulan Agustus tahun 2016. Mereka adalah Ibnu, Bondol, dan Suparman yang bekerja bersama Peggy di Bandung. Bersedia jadi saksi yang meringankan Peggy, ketiga saksi ini siap melawan Aep di persidangan. Bahkan Bondol mengaku sempat melihat keramaian di flyover Talun yang ternyata adalah TKP Vina dan Eki ditemukan pada tanggal 27 Agustus tahun 2016. Bekerja bersama Peggy di Bandung, Bondol mengaku tidak betah sehingga pulang duluan ke Cirebon. Selama bekerja 1 minggu, Bondol mengaku sehari-hari tidur di bedeng bersama Peggy Setiawan. Tidur seminggu sama Peggy, Robi, Inu, Parman, kata Bondol dikutip dari siaran langsung pengacara Tommy, Rabu, tanggal 29 Mei tahun 2024. Kemudian pada tanggal 27 Agustus tahun 2016, Bondol pulang ke Cirebon. Saat itu Bondol diantara oleh Ibnu, Robi, dan pergi ke jalan raya untuk menunggu angkot menuju Terminal Lewi Panjang, Bandung. Naik mobil Godwill pukul 20 waktu Indonesia Barat, kata Bondol. Bondol mengingat saat itu tanggal 27 Agustus tahun 2016 karena dirinya melihat ada kecelakaan di flyover Talun. Dari Bandung, Bondol tiba di Cirebon pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ia turun di jalan tol KM 202, kemudian naik celah dan lanjut jalan kaki ke rumahnya. Lihat kecelakaan di flyover. Saat itulah, menurut Bondol, ia melihat keramaian di flyover Talun dan mendengar kabar soal adanya kecelakaan. Saya jalan kaki di bawah flyover, di atas orang rame lagi ada kecelakaan, jelasnya. Namun Bondol tak ingat kondisi Vina dan Eki di TKP karena hanya melihat dari kejauhan. Abis lihat itu pulang ke rumah terus tidur, kata Bondol lagi. Setelah beberapa hari, Bondol pun kaget saat mendapat kabar kalau rumah Peggy digeledah polisi. Bahkan Bondol langsung mendatangi rumah ibunda Peggy untuk mencari tahu informasi. Saya main ke rumah Peggy, katanya Peggy, diduga pelaku. Saya kaget, Peggy kan masih di Bandung, ungkapnya. Siap lawan Aep di pengadilan menurut Bondol, sepengetahuannya, Peggy Setiawan sejak saat itu tak pernah diperiksa oleh polisi. Soal kesaksiannya itu, Bondol mengaku siap jika harus bersaksi di pengadilan dan membantah keterangan Aep. Ke pengadilan disumpah pakai Al-Quran, bersedia, tanya Deddy Mulyadi. Bersedia Pak, jawab Bondol. Kalau bohong di penjara loh, bersedia, kata Deddy Mulyadi lagi. Bersedia, jawab Bondol yakin. Kenapa enggak takut di penjara? Tanya Deddy penasaran. Saya orang jujur, kata Bondol. Sama dengan Bondol, Ibnu dan Suparman juga mengaku bersedia menjadi saksi untuk meringankan Peggy Setiawan di pengadilan. Bahkan Suparman dan Ibnu yakin bahwa pada malam tanggal 27 Agustus tahun 2016 itu Peggy bersama mereka di bedeng. Ketiga saksi kunci ini kabarnya akan diperiksa penyidik dari Polda Jabar pada Jumat, tanggal 1 Juni tahun 2024. Ragukan kesaksian Aep.
Warga sebut tak ada warung di sekitar TKP pembunuhan Vina, mustahil. Saksi pembunuhan Vina Cirebon, AF, 30, menjadi sorotan publik. Kemunculannya dianggap bisa menjadi titik cerah kasus tewasnya Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Ya, warga Desa Karangasih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat itu mengaku kenal dengan Pegi Setiawan. AF juga membenarkan Pegi Setiawan itu sosok pelaku yang dilihatnya ada di lokasi saat peristiwa Vina dan Eki di Cirebon. Waktu penangkapan itu saudara Pegi yang ditangkap itu tidak ada. Tapi pas kejadian itu ada saya lihat kenal wajahnya tapi enggak tahu namanya, ungkapnya. Saat ditanya terkaiti keseharian sosok Pegi Setiawan alias Perong, AF menjawab tidak mengetahui hal tersebut. Hanya saja kata AF, sosok Pegi Setiawan kerap berkumpul bersama-sama dengan para terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Pegi Setiawan kerap kumpul bersama para pelaku lainnya saat sore maupun malam hari. Keseharian Pegi saya kurang tahu. Yang saya tahu itu si Pegi sering kumpul sama anak-anak situ. Sering nongkrong. Keseharian dia ngapain, kerjaan dia ngapain itu saya gak tahu. Taunya pas lagi nongkrong-nongkrong saja setiap sore kalau gak malam nongkrong di situ, tuturnya. Dibantah warga sementara itu, pada malam sebelum tewasnya Vina dan Eki, AF dikabarkan membeli rokok di warung Bu Nining. Pernyataan AF itu langsung direspon warga setempat. Warga bernama Ferry Herianto agak panas ketika mendengar nama AF. Ungkapan tidak suka Ferry Herianto terhadap AF disampaikan tepat ketika Deddy Mulyadi mengunjungi wilayah tempat Pegi DKK berkumpul. Saya pendatang di sini, tapi tahun 2016 sebelum kejadian pembunuhan Vina dan Eki, saya sudah di sini, ucapnya Ferry dilihat dari YouTube Deddy Mulyadi, Selasa, tanggal 28 Mei tahun 2024. Kebetulan Bapak datang, saya ingin ketemu sama AF. Saya mau nanya dia itu beli rokok di warung yang mana, sambungnya. Di depan SMPN 11 itu tidak ada warung. Adanya kontrakan, bebernya. Kalau AF beli rokok di warung Bu Nining mustahil Pak, gak mungkin. Soalnya Bu Nining kalau malam itu tidak buka, tambah Ferry. Sementara itu, ketika ditanya Deddy Mulyadi soal saksi yang meringankan Pegi DKK, Ferry mengaku tak keberatan. Tidak apa-apa saya kalau diminta, tegasnya. Minta perlindungan saksi pembunuhan Vina Cirebon, AF, 30, disebut tengah berkomunikasi untuk mengajukan perlindungan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK. Wakil Ketua LPSK, Susila Ningtyas mengatakan pihaknya dengan AF tengah menjajaki komunikasi terkait pengajuan perlindungan. Melalui telepon masih berkonsultasi mengenai persyaratan pengajuan permohonan perlindungan, katanya. Saksi pembunuhan Vina Cirebon, AF, 30, menjadi sorotan publik. Kemunculannya dianggap bisa menjadi titik cerah kasus tewasnya Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Warga Desa Karangasih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat itu mengaku kenal dengan Pegi Setiawan. AF juga membenarkan Pegi Setiawan itu sosok pelaku yang dilihatnya ada di lokasi saat peristiwa Vina dan Eki di Cirebon. Saat ditanya terkaiti keseharian sosok Pegi Setiawan alias Perong, AF menjawab tidak mengetahui hal tersebut. Hanya saja kata AF, sosok Pegi Setiawan kerap berkumpul bersama-sama dengan para terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Pegi Setiawan kerap kumpul bersama para pelaku lainnya saat sore maupun malam hari. Sementara itu, pada malam sebelum tewasnya Vina dan Eki, AF dikabarkan membeli rokok di warung Bu Nining. Pernyataan AF itu langsung direspon warga setempat. Warga bernama Ferry Herianto agak panas ketika mendengar nama AF. Ungkapan tidak suka Ferry Herianto terhadap AF disampaikan tepat ketika Deddy Mulyadi mengunjungi wilayah tempat Pegi dan kawan-kawan berkumpul. Saya pendatang di sini. Tapi tahun 2016 sebelum kejadian pembunuhan Vina dan Eki, saya sudah di sini, ucapnya Ferry dilihat dari YouTube Deddy Mulyadi, Selasa, 28 Mei 2024. Kebetulan Bapak datang. Saya ingin ketemu sama AF. Saya mau nanya dia itu beli rokok di warung yang mana, sambungnya.
Di depan SMPN 11 itu tidak ada warung. Adanya kontrakan, bebernya. Kalau Aep beli rokok di warung Bu Nining mustahil Pak, gak mungkin. Soalnya Bu Nining kalau malam itu tidak buka, tambah Ferry. Sementara itu, ketika ditanya Deddy Mulyadi soal saksi yang meringankan Peggy dan kawan-kawan, Ferry mengaku tak keberatan. Tidak apa-apa saya kalau diminta, tegasnya. Ragukan kesaksian Aep. Warga sebut tak ada warung di sekitar TKP pembunuhan Vina, mustahil. Saksi pembunuhan Vina Cirebon, Aep, 30, menjadi sorotan publik. Kemunculannya dianggap bisa menjadi titik cerah kasus tewasnya Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Ya, warga desa Karangasih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat itu mengaku kenal dengan Peggy Setiawan. Aep juga membenarkan Peggy Setiawan itu sosok pelaku yang dilihatnya ada di lokasi saat peristiwa Vina dan Eki di Cirebon. Waktu penangkapan itu saudara Peggy yang ditangkap itu tidak ada. Tapi pas kejadian itu ada saya lihat kenal wajahnya tapi enggak tahu namanya, ungkapnya. Saat ditanya terkait keseharian sosok Peggy Setiawan alias Perong, Aep menjawab tidak mengetahui hal tersebut. Hanya saja kata Aep, sosok Peggy Setiawan kerap berkumpul bersama-sama dengan para terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Peggy Setiawan kerap kumpul bersama para pelaku lainnya saat sore maupun malam hari. Keseharian Peggy saya kurang tahu. Yang saya tahu itu si Peggy sering kumpul sama anak-anak situ. Sering nongkrong. Keseharian dia ngapain kerjaan dia ngapain itu saya gak tahu. Taunya pas lagi nongkrong-nongkrong saja setiap sore kalau gak malam nongkrong di situ, tuturnya. Dibantah warga sementara itu, pada malam sebelum tewasnya Vina dan Eki, Aep dikabarkan membeli rokok di warung Bu Nining. Pernyataan Aep itu langsung direspon warga setempat. Warga bernama Ferry Herianto agak panas ketika mendengar nama Aep. Ungkapan tidak suka Ferry Herianto terhadap Aep disampaikan tepat ketika Deddy Mulyadi mengunjungi wilayah tempat Peggy DKK berkumpul. Saya pendatang di sini, tapi tahun 2016 sebelum kejadian pembunuhan Vina dan Eki, saya sudah di sini, ucapnya Ferry dilihat dari YouTube Deddy Mulyadi, Selasa, tanggal 28 Mei tahun 2024. Kebetulan Bapak datang, saya ingin ketemu sama Aep. Saya mau nanya dia itu beli rokok di warung yang mana, sambungnya. Di depan SMPN 11 itu tidak ada warung, adanya kontrakan, bebernya. Kalau Aep beli rokok di warung Bu Nining mustahil Pak, gak mungkin. Soalnya Bu Nining kalau malam itu tidak buka, tambah Ferry. Sementara itu, ketika ditanya Deddy Mulyadi soal saksi yang meringankan Peggy DKK, Ferry mengaku tak keberatan. Tidak apa-apa saya kalau diminta, tegasnya. Minta perlindungan saksi pembunuhan Vina Cirebon, Aep, 30, disebut tengah berkomunikasi untuk mengajukan perlindungan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK. Wakil Ketua LPSK, Susila Ningtyas mengatakan pihaknya dengan Aep tengah menjajaki komunikasi terkait pengajuan perlindungan. Melalui telepon masih berkonsultasi mengenai persyaratan pengajuan permohonan perlindungan, katanya.